Oke, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi terhormat Pak Dr. Arasi Fahrullah, eh, terima kasih atas waktunya ya, mundur sedikit ya, eh, untuk menguji bimbingan saya Dewi Gila Ahmad ya dengan judul analisis potret perekonomian pedagang pasar pagi pada masa pandemi di Kecamatan Kerembangan, Surabaya. Nah, ini Bapak, saya minta izin dulu ya sebelumnya menguji. Kalau misalnya presentasinya nggak usah terlalu panjang, bagaimana Bapak? Langsung ke hasil bagaimana Pak? Ya, 15 menit lah. Woi, jangan 15 menit presentasi itu. 10 menit ya Pak ya. Di lobby, di lobby. Oke, ya udah, kalau kalau Pak Fadilnya minta Ya, 15 ya, ya ya. 15 menit ya nggak apa-apa ya Nabila ya. Oke, silakan Nabila. Berdoa dulu Nabila, berdoa dulu. Oke, Sudah silakan saya dimulai buka. Nabila ya. Kalau bisa nggak lebih dari 10 menit. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya kepada Bu Fitri selaku pembimbing saya dan Pak Arasi selaku penguji laporan hasil praktek kerja lapangan konversi saya. Dengan ini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek kerja lapangan konversi saya yang berjudul analisis potret perekonomian pedagang pasar pagi pada masa pandemi di Kecamatan Kerembangan, Surabaya. Bab 1 pendahuluan. Saat ini di Indonesia digemparkan dengan adanya berita sebuah virus yang berasal dari Cina. Virus ini dikenal dengan coronavirus. Akan tetapi dengan adanya pandemi ini banyak muncul permasalahan di seluruh dunia seperti perekonomian dan sosial di tengah masyarakat. Pada masa pandemi ini, pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Akan tetapi, dengan adanya kebijakan pemerintah akan berdampak kepada perekonomian di Indonesia yang mengalami penurunan sangat signifikan. Berlakunya pembatasan sosial berskala besar atau social distancing, kegiatan ekonomi apapun, terutama pedagang kaki lima, membatasi beroperasi untuk kurun waktu yang relatif lama dan menimbulkan kerugian ekonomi. Praktek kerja lapangan merupakan salah satu kegiatan pendidikan yang dirancang untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada para mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan pada bidang pekerjaan yang sesungguhnya. Melalui program PKL tersebut tentunya akan terdapat manfaat yang begitu besar bagi mahasiswa apabila dapat berpartisipasi pada program PKL. Sebab mahasiswa dapat mengetahui kualitas fresh grade seperti apa yang menjadi daya tarik bagi institusi pemerintahan atau swasta sehingga mahasiswa dapat mengukur kemampuan yang dimiliki dan disesuaikan dengan kualifikasi dunia kerja. Namun kegiatan PKL sedikit ada perubahan di tahun 2020 ini karena di masa pandemi menurut universitas untuk mencari jalan alternatif lain supaya mahasiswa dapat melakukan praktek kerja lapangan dengan aman dan tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan praktek kerja lapangan konversi, karena untuk mengurangi mahasiswa berinteraksi dengan orang lain di luar. Potret perekonomian yang dimaksud di sini yaitu gambaran sebuah kegiatan ekonomi yang ada di sebuah daerah yang dimiliki potensi untuk dimanfaatkan yang lebih baik sehingga bisa memberikan peningkatan untuk kesejahteraan warga di setempat. Praktek kerja lapangan dengan menganalisis potret ekonomi di
di daerah setempat di Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya. Adapun beberapa opsi analisis potret perekonomian di Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya. Maka dari itu, penulis ingin menganalisis potret perekonomian mengenai bagaimana operasional pasar pagi yang ada di masa pandemi ini, di mana dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk mengikuti aturan protokol kesehatan, yaitu dengan tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Berikut beberapa pasar yang berada di Kecamatan Kota Surabaya. Yang pertama yaitu Pasar Rombeng yang berlokasi di Jalan Indrapura sebelah gedung DPRD Jawa Timur. Yang kedua yaitu Pasar Agik yang berlokasi di Jalan Indrapura. Yang ketiga yaitu Pasar Pagi Tugu Pahlawan yang berlokasi di Tugu Pahlawan. Tujuan PKL yaitu mengetahui dan mengkaji potensi yang ada di daerah mahasiswa, melatih kemampuan mahasiswa dalam menganalisis potensi di daerah masing-masing, meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktek kerja lapangan. Manfaat yang pertama yaitu memperoleh kemampuan praktis di lapangan sehingga mahasiswa paham bagaimana kondisi di lingkungan kerja sebenarnya. Memperoleh wawasan dan pengetahuan potensi yang ada di daerah masing-masing. Mengetahui perbandingan antara teori yang diperoleh pada bangku kuliah dengan fakta di lapangan. Yang terakhir yaitu memperoleh masukan yang berupa berbagai kasus yang dapat digunakan sebagai contoh dalam proses pendidikan. Kedua, pelaksanaan kegiatan. Luas wilayah Surabaya. Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 800 km sebelah timur Jakarta atau 435 km sebelah barat Laut yang Pasar Pagi. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur yang berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Surabaya ini memiliki luas sekitar kurang lebih 326,81 km persegi. Surabaya secara geografis berada pada 7-9 derajat lintang selatan dan 112 derajat bujur timur. Luas wilayah Surabaya meliputi daratan dengan luas 326,81 km persegi dan lautan seluas 190,39 km persegi. Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan dan 61 kelurahan atau desa. Kota Surabaya juga dibagi menjadi 5 wilayah yang terdiri dari beberapa kecamatan yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara, Surabaya Selatan. Kota Surabaya juga terdiri dari 31 kecamatan. Dari 31 kecamatan, Kerembangan merupakan kecamatan yang berada di utara Tugu Pahlawan dan di Kecamatan Kerembangan ini terdapat gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Salah satu kecamatan yang berada di Surabaya, yakni Kecamatan Kerembangan. Kecamatan Kerembangan merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Surabaya Utara, di mana terdapat 5 kelurahan yaitu Dupak, Moro Kerembangan, Perak Barat, Kemayoran, dan Kerembangan Selatan. Jumlah penduduk Surabaya. Salah satu kecamatan yang menjadi daya tarik dari penulis yaitu Kecamatan Kerembangan, di mana Kecamatan Kerembangan sendiri merupakan bagian dari wilayah Surabaya Pusat yang memiliki 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Dupak, Kelurahan Moro Kerembangan, Kelurahan Perak Barat, Kelurahan Kemayoran, dan Kelurahan Kerembangan Selatan. Jumlah penduduk Kecamatan Kerembangan sebanyak 1.216.743 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 15,196 km persegi jika dibandingkan dengan luas wilayahnya. Jumlah penduduk Kecamatan Kerembangan.
Pada tahun 2019, penduduk usia kerja di Kota Surabaya tercatat sebanyak 2.283.861 jiwa. Penduduk usia kerja sendiri ialah penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih yang termasuk angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 68,6% merupakan penduduk angkatan kerja dengan rincian 1.474.934 jiwa bekerja dan 91.912 jiwa penduduk pengangguran. Mata pencarian penduduk Kecamatan Kerembangan. Di Kecamatan Kerembangan, mayoritas penduduknya bekerja sebagai karyawan swasta. Hal ini dikarenakan Kecamatan Kerembangan merupakan kawasan industri dan juga wilayahnya merupakan jalur perantara antara pergudangan dengan pelabuhan Tanjung Perak. Pekerjaan terbanyak yaitu pekerja sebagai wira swasta. Tetapi tidak hanya itu, Kecamatan Kerembangan ini terletak di dekat Tugu Pahlawan, di mana banyak wisatawan yang berdatangan di sana. Di tempat ini juga terkenal pasar yang ramai di pagi hari. Tempat tersebut terletak di Kecamatan Kerembangan yang merupakan wilayah yang sangat strategis. Kegiatan rumusan permasalahan. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi perekonomian pedagang pasar pagi di daerah Kecamatan Kerembangan di masa pandemi. Yang kedua yaitu solusi bagaimana para pedagang dalam menerima keadaan dalam masa pandemi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengambilan data. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara, kajian literasi, dan dokumentasi. Data potensi dan analisis potensi. Seperti yang sudah diketahui, pertama munculan virus COVID-19 ini di Indonesia, yakni pada akhir bulan Maret 2020 tercatat 232.628 kasus positif COVID-19 di Indonesia per tanggal 17 September 2020. Pandemi COVID-19 yang sekarang ini terjadi menjadi momok bagi masyarakat, khususnya bagi para pedagang. Peraturan pemerintah yang mengharuskan masyarakat melakukan pembatasan sosial. Social distancing diterapkan oleh pemerintah dalam rangka membatasi interaksi manusia dan menghindari masyarakat dari kerumunan agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Di Indonesia dihebohkan dengan adanya pandemi COVID-19 sejak bulan Maret. Untuk memutus tali rantai penyebaran COVID-19, pemerintah menetapkan kebijakan PSBB di berbagai daerah yang penyebarannya cukup tinggi, salah satunya di Kota Surabaya. Ditetapkannya PSBB tentunya terdampak pada perekonomian masyarakat. Salah satu yang terkena dampak yakni pedagang kaki lima, yaitu pedagang pasar pagi di Kecamatan Kerembangan. Di Kecamatan Kerembangan ini terdapat 3 pasar yang sudah saya jelaskan tadi. Di pasar pagi yang beroperasi di Kecamatan Kerembangan dapat dijumpai para penjual yang menjajakan barang, di mana barang yang dijual atau ditawarkan terdiri atas berbagai macam jenis, spesifikasi dan kebutuhan, seperti bahan-bahan kebutuhan rumah tangga, pakaian, makanan, lain sebagainya. Tidak hanya itu, di pasar pagi ini juga bisa ditemukan barang bekas atau second dan baru, mulai dari sandal, sepatu, dan high second. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, penulis telah melakukan wawancara kepada salah satu pedagang yang berada di pasar pagi. Narasumbernya bernama Bapak Artono. Hasil dari wawancara dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pasar pagi yang sangat ramai dapat menjadikan peluang usaha bagi Pak Hartono karena banyaknya wisatawan yang berkunjung terlebih pada saat akhir pekan. Keadaan selama pandemi COVID-19 jauh berbeda dengan sebelumnya, di mana pendapatan semakin berkurang karena jumlah konsumen yang menurun.
Pak Hartono berharap supaya dagangan lontong balapnya ke depannya kembali laris lagi. Maka dari itu beliau tetap berjualan meskipun dikit demi sedikit buat kebutuhan hidup. Analisis potensi. Pasar adalah sebuah potensi ekonomi sebagai pusat pembelanjaan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama terhadap bahan pokok sehingga masih pokok banyak yang bergantung pada keberadaan pasar, khususnya pasar pagi untuk membantu menggerakkan ekonomi daerah terutama pada sisi ekonomi menengah ke bawah. Dapat diketahui bahwa dengan adanya pasar pagi ini sangat membantu para pedagang untuk bisa mendapatkan tempat strategis dalam menjajakan barang dagangannya. Para pedagang juga dapat memperoleh penghasilan maksimal karena kondisi pasar yang sering padat pembeli. Terlebih selama mewabah COVID-19, jumlah pembeli di pasar pagi memang mengalami penurunan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Surabaya seperti pembatasan sosial dan untuk tetap berada di rumah membuat keadaan pasar menjadi sepi. Beberapa pasar juga sempat ditutup ketika awal mewabah virus COVID-19 dikhawatirkan menjadi tempat penularan virus. Maraknya virus COVID-19 menyebabkan para pekerja di pasar terganggu, khususnya pasar terpagi di Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya. Dengan demikian, COVID-19 memberikan dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia. Ada dua dampak yang dirasakan para pedagang di pasar pagi Kecamatan Kerembangan, yaitu pasar menjadi sepi dan daya beli konsumen menurun. Potensi yang ada sayangnya tidak akan bisa berjalan dengan baik dan memungkinkan akan menjadi bumerang bagi masyarakat di sekitar tengah pandemi COVID-19 yang ada sekarang. Hal ini bisa dilihat dari pengamatan yang penulis lakukan, masih kurang dalam mematuhi peraturan yang ada, yaitu salah satu dari masalah dari para pedagang berjualan tanpa mengenakan masker di pasar pagi dan masih ada pengunjung yang berkerumunan. Para pedagang di pasar-pasar pagi mengubah mindsetnya agar tetap bisa mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya di tengah wabah yang melanda negeri ini. Berikut ada beberapa langkah yang diambil pedagang masa pandemi, yaitu mengurangi jumlah dagangan dan menurunkan harga. Kesenjangan teori dan praktek. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan Indonesia berada dalam keseimbangan atau disebut ikhtisar. Pasar dijamin kebebasan dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Mekanisme pasar adalah bahwa adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga. Harga bergantung pada dasar. Walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika menjadi monopoli di harga di pasar. Mekanisme penetapan harga adalah suatu cara pertimbangan yang digunakan untuk menentukan bagaimana suatu produk atau barang yang dijual bisa laku di pasaran setelah adanya interaksi permintaan dan penawaran juga bisa bersaing dengan pedagang lainnya. Penentuan dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam Islam, tidak kesempurnaan di atas akui dan ditambahkan dengan beberapa faktor lain penyebab histori pasar, diantaranya yang pertama rekayasa suplai dan demand. BI Najasi, yaitu produsen menyuruh pihak memuji produk atau menawar dengan harga tinggi sehingga orang akan terpengaruhi. Ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya harganya naik. Tadlis atau penipuan, yaitu tadlis kuantitas, tadlis kualitas, tadlis harga. Yang kelima yaitu talafi ar-rukban, yaitu pedagang membeli barang penjual sebelum masuk ke kota. Yang keenam bukan fahisi, yaitu penjual di atas harga pasar. Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis menyebutkan bahwa antara teori dan kenyataan di lapangan sesuai, yaitu
Kegiatan pasar pagi sudah menerapkan jujur dalam bertransaksi dalam yang menanamkan rasa kepercayaan dalam diri dan menumbuhkan rasa tenang dalam hati setiap penjual dan pembeli karena transaksi yang mereka lakukan sama-sama diketahui dengan jelas tanpa ada kekhawatiran terjadinya penipuan dan mereka akan meneruskan transaksi atau membatalkannya sesuai dengan kesepakatan keduanya. Dalam praktek jual beli yang terjadi di pasar pagi, tidak adanya ketidakjelasan yang terjadi pada harga barang, jumlah barang, kualitas barang, dan waktu penyerahan barang. Karena praktek jual belinya terjadi secara langsung antara pembeli dan penjual, dan barang yang diperdagangkan terlihat secara jelas kualitas dan kuantitasnya. Ketiga, penutup kesimpulan. Berdasarkan hasil laporan praktek kerja lapangan konversi dapat disimpulkan bahwa pasar pagi adalah sebuah potensi yang bisa dikembangkan untuk menjalankan roda perekonomian daerah meskipun mengalami penurunan dalam produksi dan pemasaran ketika pandemi. Akan tetapi setelah adanya normal, para pedagang mampu berpotensi kembali di pasar pagi seperti yang diungkapkan pedagang lontong balapnya mampu memasarkan kembali dagangannya. Upaya yang dilakukan produsen yakni dengan memperoleh pemasaran melalui via aplikasi GoFood. Dalam strategi pemasaran sudah menerapkan sifat jujur, amanah, terpercaya, transparansi, dan menjunjung tinggi kemaslahat. Selama PSBB, pedagang sementara tidak beroperasi, dengan begitu keadaan perekonomian beberapa pedagang tidak stabil karena beliau menggantungkan penghasilannya dari hasil dagangan. Namun setelah diberlakukan normal, pedagang sangat bersyukur karena dapat berjualan kembali meskipun tenaga tidak sebanyak sebelum pandemi. Setidaknya dapat membantu perekonomian keluarganya. Saran potensi yang ada di pasar pagi yang tidak didukung dengan pengelolaan yang baik akan mengakibatkan timbulnya resiko yang tinggi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Dengan begitu, penulis berharap adanya tindakan dari pemerintah terkait pengelolaan pasar pagi di daerah Kecamatan Perembangan, Kota Surabaya ini. Penulis memberikan saran kepada pihak pedagang pasar pagi untuk tetap konsisten terhadap kualitas produk agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan produsen. Untuk kedepannya diharapkan mampu melakukan inovasi lagi dan selalu tetap menjaga protokol kesehatan demi menjaga penularan penyakit COVID-19. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Bu, Pak. Baik, terima kasih Dewi Nabila. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Arasi Baharullah untuk menguji atau memberikan masukan terhadap laporan ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Ibu Husnul Fikriah sebagai pembimbing praktik kerja lapangan atas nama Saudari Dewi Nabila ya. Nah, jadi pertama-tama terus terang saya belum pernah mengetahui laporan PKL yang formatnya seperti ini begitu ya. Nanti tolong didiskusikan dengan pembimbing ya. Biasanya kan di institusi begitu ya. Biasanya di institusi. Nah, ini nampaknya PKL ini ya, PKL KWU ya. Iya. Boten Pak, ini PKL itu loh, potret perekonomian analisis potret perekonomian potensi itu loh Pak. Jadi memang kemarin itu oleh Bu Gajur untuk yang bisnis plan maupun yang analisis potensi ekonomi itu dibuat sistematika yang berbeda. Jadi yang ini kemarin itu yang membuat sistematika Bu Rahma. Kalau yang bisnis plan itu saya yang membuat itu Pak.
Oh, iya, iya, iya. Makanya saya agak kurang familiar ya, agak kurang familiar. Termasuk berarti di dalamnya ada ini juga ya, rumusan masalah itu ya, ya Bu ya? Ada ya, Dewi Nabila? Ada, Bu. Ada. Ada, Bapak? Iya, heeh, heeh. Iya, jadi memang agak kurang familiar saya ya. Belum belum menguji, Pak? Belum menguji Iya, yang analisis potret ekonomi tuh? Belum? belum pernah saya menguji yang bentuknya seperti ini. Heeh, karena ini, karena PKL-nya kan juga kemarin di apa namanya konversi ya. Ada yang Iya, bentuknya business plan, ada yang bentuknya analisis potret perekonomian dan masih banyak lagi. Nah, ini yang analisis potret perekonomian dan karena nggak mungkin menggunakan apa template yang sesuai dengan laporan sebelum-sebelumnya, maka kemarin Bukajur itu minta untuk dibuatkan sistematika yang sesuai dengan jenis-jenis konversi yang kita tawarkan kepada mahasiswa. Itu. ya, ya. Baik Bu, terima kasih penjelasannya. Ya, oke. Jadi saya masih berusaha mencerna dulu ini ya, format yang baru ini. Tapi bagus sih ya, menurut saya ya. Menurut saya bagus. Bahkan ini kalau diolah bisa jadi skripsi nih, kalau diolah ya. Bisa jadi skripsi sendiri. Tapi karena sudah jadi PKL ya nggak bisa di ini lagi ya. Nah, nanti. Iya, Pak. Tapi secara bahan ini sudah seperti skripsi karena ada analisisnya segala. Jadi yang kamu wawancarai berapa orang, Nabila? 3 orang, Pak. Iya. Pedagang apa? Pedagang lontong balap sama pedagang rokok. Yang satunya yaitu pengunjung pasar paginya. Pengunjung pasar pagi. Iya. Kenapa hanya 3 orang? Soalnya saya mencari penjual yang lagi iya aja, Pak. Maksudnya nggak lagi rame dagangannya. Soalnya di sana rame, setiap hari rame. Iya, seharusnya jawabannya bukan itu ya. Nah, jadi karena ini kualitatif, yang penting itu bukan berapa banyak narasumbernya, tetapi kedalaman interview yang dilaksanakan. Begitu ya, Dewi ya. Nanti kalau kamu ujian skripsinya pakai kualitatif lagi, kalau ditanya begitu jawabannya ya begitu itu ya. Yang penting kan kedalaman interviewnya. Oke. Terus eh, berarti yang terganggu karena pandemi ini apa saja itu tadi menurut Pedagang hasil lontong balap. interviewmu? Pedagang lontong Hmm, balapnya, Pak. secara umum kena semua kan? Iya, secara umum kena semua. Terus yang paling terasa apanya itu? Apakah penurunan pembeli? Apakah kesulitan Hmm. beli bahan? Apakah apanya? Setelah saya wawancara itu sebelumnya saya sudah mengamati di lontong balap itu sempat tutup Ya. selama pandemi, terus buka kembali selama new normal ini, Pak. Makanya saya berani mewawancarai Bapak lontong balapnya. Katanya pas pandemi itu nggak boleh jualan. Hmm. Terus PSBB tantangannya mungkin ketika new Nabila. normal apa? Iya, Sekarang juga masih PSBB, Bu. pandemi. Mm-mm. Iya, di masa pandemi kan nggak boleh ada yang jualan. Hmm. Terus yang Terus saya sekarang sudah tanyakan, mulai jualan? ya mulai jualan pas new normal, tapi dia menurunkan harga dari harga 10.000 menjadi 8.000 dan mengurangi biaya produksinya yang biasanya 15 kilo menjadi 10 kilo. Berhasil nggak? Berhasil, Pak. Jadi dengan cara itu pelanggannya kembali ya.
Iya, kembali. Oke, terus kalau yang satu lagi, pedagang apa lagi tadi satu lagi? Itu pedagang rokok. Gimana itu ceritanya? Itu saya wawancarai pas pandemi juga nggak boleh berjualan. Terus dia kan biasanya pulaan rokok berapa piece gitu. Terus orangnya itu enggak mbak sekarang enggak banyak. Soalnya pelanggan yang di sini tuh sepi gitu kan. Dia nggak berpikir ganti jualan apa gitu? Iya, sudah saya tanyakan, tapi orangnya nggak mau, namanya juga rezeki Mbak katanya. Nanti pasti pelanggannya datang lagi gitu. Pokoknya saya telaten jualan aja. Oke, jadi kesimpulannya potensi perekonomiannya masih cukup besar apa enggak ini selama PSBB? Potensinya cukup besar Mbak. Ya kan judulmu kan analisis potensi ya toh? Ya, Kesimpulannya bagaimana itu? Coba saya lihat kesimpulan. Ya, coba ceritakan gimana? pasar pagi adalah sebuah potensi yang bisa dikembangkan untuk menjalankan roda perekonomian daerah. Meskipun mengalami penurunan dalam produksi dan pemasaran ketika pandemi COVID-19, akan tetapi setelah adanya new normal, para pedagang mampu berpotensi kembali di pasar pagi seperti yang diungkapkan pedagang lontong balap, mampu memasarkan kembali dagangannya. Upaya yang dilakukan produsen yaitu dengan memperbarui pemasaran melalui via aplikasi GoFood. Dalam strategi pemasaran sudah menerapkan sifat jujur, amanah, terpercaya, transparansi, dan menjunjung tinggi kemaslahat. Selama PSBB, pedagang sementara tidak beroperasi. Dengan begitu, keadaan perekonomian beberapa pedagang tidak stabil, karena beliau menggantungkan penghasilannya dari hasil dagangannya. Namun setelah diberlakukan new normal, para pedagang sangat bersyukur karena dapat berjualan kembali meskipun pendapatannya tidak sebanyak sebelum adanya pandemi. Setidaknya dapat membantu perekonomian keluarganya. Berarti potensinya bagaimana? Potensinya itu maksudnya bagaimana, Pak? Ya, potensinya masih ada apa enggak ada Masih, Pak. pada masa PSBB? Masih kan? Nah, ya itu. Ya, Harusnya kesimpulannya itu ya. Nggak usah panjang kali lebar, tetapi kamu ceritakan bahwa potensi pada saat PSBB ini masih besar selama gitu ya. Selama para pedagang bisa menyesuaikan diri kan begitu ya. ya, Misalkan ya. apa seperti yang dilaksanakan Bapak tadi mengurangi beban-beban yang tidak perlu, termasuk juga mengurangi harga jualnya, begitu kan? Ya, Atau mempergunakan media pemasaran yang baru dengan cara ikut GrabFood, GoFood dan sebagainya. Nah, kan begitu ya. ya, Pak. Menurut saya begitu ya. Jadi Iya, kesimpulannya Pak. nggak usah terlalu kemana-mana. Nanti didiskusikan dengan pembimbing ya. Kemudian yang kedua, eh, ini tadi ya, apa namanya, kesenjangan teori dan praktek. Nah, kita coba saya lihat di slide-mu. Sebelum ini, sesudah ini coba saya lihat. Nah, itu tolong dibetulkan ya. Saya agak apa keri bahasa Indonesia ya. Geli gitu ya. Baca tulis supply demand jadi supply demand ya. Tolong yang Inggris
cetak minat dan di kegiatan ejaannya. Oke, terus yang tadi ya, kesenjangan teori dan praktek tadi, mana tadi? Eh, terus. Nah, ini ada nggak di itumu, di apa namanya, di draftmu ada nggak? Ada, Pak. Saya kok nggak nemu soalnya. Ada? Coba, Itu coba, saya saya menjelaskan per poin, ditunjukkan. Pak. Di yang awal ini di Lah ya, maksud tajwiznya. saya tulisannya seperti ini. Nah, Di tulisan tajwiznya, yang Pak. kayak ini loh, Oh, antara teori yang dan ini saya simpulkan kenyataan. sendiri. Makanya itu, saya nggak nemu di draftmu Di ya. draftnya. Nah, justru penting itu ya. Jadi dari setelah sekian panjang kali lebar ceritamu itu, di belakang itu kasih paragraf atau dua paragraf isinya ini ya. Jadi Oh iya, orang Pak. yang baca itu paham sesuai apa enggak. Soalnya saya nyari di draft ketemu gitu ya, aja teori programisasi ini, terus habis tahu-tahu kesimpulan ya, kesenjangannya senjang apa Iya, enggak. Nah itu enggak ada underline-nya, itu enggak ada. Tapi kalau di slide malah ada ya. iya, Pak. Jadi sebetulnya tinggal nambahin ini draftmu itu ya, Iya, Nabila Pak. ya. Iya, Pak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, Bu Fitri. Secara umum sudah cukup ini ya, sudah cukup bagus apa yang dilaksanakan oleh Nabila. Paling hanya perbaikan dari segi eh, laporan ya, sama ini Ini apa saja, Pak. namanya, nanti belajar lagi kalau present, kalau di ya, harus bisa menguasai materinya. Terima Iya, kasih Bu Pak. Fikri, saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Bapak Dr. Arasi Fahrullah atas ujian dan masukan-masukan yang sudah diberikan kepada Saudari Dewi Nabila. Dan nanti dari saya Nabila bisa direvisi sesuai apa yang diminta Pak Fahrul dengan batas masa revisi adalah maksimal 2 minggu. Sebelum 2 minggu sudah harus menghadap ke Pak Fahrul dan ke saya untuk progres revisinya. Kemudian untuk nilainya nanti bisa dilihat langsung di SSO ya. Nah, nanti penilaian akan dilakukan oleh Pak Fahrul dan saya dan nanti akan langsung diteruskan ke TU jurusan sehingga kamu nanti langsung lihatnya di SSO saja. Itu dari saya. Pak Fahrul ada yang mau ditambahkan lagi atau sudah cukup? sudah, saya mau ganti uji yang Oke, lain. terima kasih Bapak ya, kita kutu loncat hari Terima ini. kasih, Oke, Bapak. terima kasih Pak Dr. Arasi Fahrullah. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Selamat Nabila. Assalamualaikum. Ya, Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Ya. Terima kasih, Pak ya.